Bapa kami yang bertata di surga, sukacita setiap hari kami datang kepadamu Tuhan di setiap detik hidup kami. Kami mau bersyukur senantiasa atas napas hidup yang kau berikan, atas kekuatan setan, atas semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, dalam usaha pekerjaan kami selama bertahan di muka bumi. Berkati kami makhluk yang berbahagia di muka bumi dalam segala keadaan kami. Dan biarlah firman-Mu saat ini mau kami renungkan dan kami pahami supaya kami tetap berjalan di dalam terang-Mu yang ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon perlindungan-Mu. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan supaya kami tetap di dalam firman-Mu selamanya, terutama firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Tawarikh 9 ayat 35 hingga dengan ayat yang ke-44 dengan perikop silsilah Saul yang demikian bunyinya. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yael, dan nama istrinya ialah Ma'aka, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meri-Baal, dan Meri-Baal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Fiton, Melek, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yaera, Yaera memperanakan Elemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza, Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obadja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Demikianlah silsilah Daud, silsilah Saul, bukan Daud ya, maaf saudara. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca. Biarlah kami, walaupun kami tidak tahu, tidak mengerti, memahami, tapi kami belajar sejarah supaya paling tidak kami mengerti silsilah dari keturunan-keturunan orang-orang pilihan-Mu di muka bumi. Setiap hari kami boleh bersyukur atas kehidupan di muka bumi ini, atas apapun yang terjadi, baik suka duka, senang sedih. Berkati kami semuanya, seluruh pemimpin-pemimpin dunia, bangsa-bangsa di dunia, makhluk yang telah Kau ciptakan di muka bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua yang berkeriapan dimanapun, agar kami semua bisa memuji menyembah Engkau dan beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Dan kami selalu bersyukur Tuhan terlalu baik dalam hidup kami, mengasihi kami yang lemah, yang sakit, yang bertobat, yang penuh dengan dosa ini. Kami seharusnya tidak layak, kami harusnya dihukum, tetapi setiap hari kami diberi pertobatan, kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Kasih yang terutama adalah kasih-Mu, karena bagi kami tidak ada kasih yang melebihi apapun selain dari yang menciptakan kami. Kasih yang sempurna yang kami dapat dari-Mu adalah pengampunan yang luar biasa, yaitu kasih karunia terbesar akan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami semua boleh mendapatkan pengampunan, dan setiap hari kami mau diampuni. Kami tidak ada yang sesempurna itu Tuhan, kami tetap orang-orang yang ingin selalu hidup dalam pertobatan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu melingkupi kami selamanya dalam terang ilahi-Mu, dan biarlah kami selalu menyucikan hati dan jiwa kami, paling tidak kami bisa hidup menghindari dosa-dosa. Amin. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang terang, jangan berjahat. Kalau jadi pengikut Kristus, jangan lagi ikut-ikut kejahatan. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. God bless you all. Emmanuel.